Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Hidayat dari kelas 3A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2206010016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari Bank Lembaga Keuangan dengan materi yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan, yang kedua perkembangan dan jenis bank, yang ketiga kesehatan dan bank rahasia bank, yang keempat sumber-sumber dana bank, yang kelima tugas Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang keenam pasar uang, pasar modal, dan falas, yang ketujuh pegadaian, dan yang kedelapan koperasi simpan pinjam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan ruang lingkup lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu jenis-jenis bank antara lain yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Lalu fungsi dan peranan ruang lingkup lembaga keuangan antara lain yaitu fungsinya yang pertama memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, yang kedua memberikan informasi pada nasabah, yang ketiga melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Lalu peranannya antara lain yaitu membatasi transaksi yang dianggap sebagai aktivitas ekonomis dan transaksi yang tidak sebagian itu. Yang kedua, menggabungkan transaksi yang memiliki hubungan ekonomis atau satu sama lain. Yang ketiga, menghilangkan efek transaksi yang tidak memiliki hubungan ekonomis satu sama lain. Nah, yang terakhir, lalu manfaat ruang lingkup lembaga keuangan. Yang pertama, manfaatnya yaitu membantu menjamin ketidakakuran dan kesamaan laporan keuangan dengan menggabungkan transaksi yang memiliki hubungan ekonomis satu sama lain. Lalu menghilangkan efek transaksi yang tidak memiliki hubungan ekonomi satu sama lain dan menghubungkan transaksi yang tidak terkait dengan transaksi lainnya. Resiko dari ruang lingkup lembaga keuangan ialah satu, ruang lingkup lembaga keuangan memerlukan pengetahuan teknis dalam pembuatan laporan keuangan dengan mendefinisikan batasan dan kesamaan transaksi. Laporan keuangan harus disajikan dengan benar dan tepat dalam pembuatan laporan keuangan. Lalu kelebihan dan kekurangan ruang lingkup lembaga keuangan yaitu kelebihannya antara lain ialah memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, memberikan informasi pada nasabah, dan melancarkan pertukaran produk yang mempengaruhi jalannya kegiatan keuangan. Lalu kekurangan dari lembaga keuangan ialah terbatasnya ruang lingkup lembaga keuangan syariah seperti bisnis konsumen yang lebih sedikit dari produk yang terbatas. Lalu kesimpulan dari ruang lingkup lembaga keuangan ialah bahwa lembaga keuangan khususnya bank memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa keuangan, namun juga memiliki keterbatasan dalam ruang lingkupnya, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua selanjutnya, perkembangan dan jenis bank. Perkembangan dan jenis bank telah masuk atau telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal di dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbank secara langsung dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990 adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Keempat periode itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an. Yang kedua, kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Lalu yang ketiga, kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an.
Dan yang terakhir, kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Lalu, jenis-jenis bank menurut kegiatan usahanya, yaitu terdapat bank umum dan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank BPR, bank pengkreditan rakyat, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank menurut status kepemilikannya yaitu bank milik negara dan bank milik swasta. Lalu ada bank swasta asing, bank pembangunan daerah, dan yang terakhir bank campuran. Jenis-jenis bank menurut kegiatan operasional antara lain yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Lalu fungsi dan peranan perkembangan jenis bank dapat dijelaskan sebagai berikut. Fungsi bank yang pertama yaitu untuk intermediasi keuangan. Yang kedua, penyediaan layanan keuangan. Yang ketiga, pengaturan kebijakan moneter. Lalu selanjutnya, manfaat atau resiko perkembangan dan jenis bank. Perkembangan dan jenis bank memiliki manfaat dan resiko yang harus diperhatikan. Manfaat dari perkembangan bank ini adalah memberikan layanan keuangan yang lebih baik serta memudahkan akses keuangan bagi masyarakat dan juga meningkatkan efisien dan produktivitas dalam keuangan. Sedangkan manfaat dan jenis bank adalah memberikan pilihan bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Selanjutnya, manfaat atau resiko dari perkembangan dan jenis bank. Perkembangan dan jenis bank memiliki manfaat dan risiko yang perlu diperhatikan. Manfaat dari perkembangan bank adalah memberikan layanan keuangan yang lebih baik dan memudahkan akses keuangan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sistem keuangan. Namun resiko dari perkembangan bank ini adalah semakin pesatnya perkembangan jenis bank, kompleksitas produk dan jasa sehingga muncullah resiko yang harus diwaspadai, yaitu terbatasnya ruang lingkup lembaga keuangan syariah seperti basis konsumen yang lebih sedikit dan produktivitas yang terbatas. Namun kelebihan dan kekurangan dari ini adalah kelebihannya dari perkembangan dan jenis bank meliputi peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, diversifikasi layanan keuangan, dan pilihan yang lebih luas bagi nasabah. Lalu kekurangan dari perkembangan bank di Indonesia terdapat beberapa aspek seperti kualitas dan kecepatan layanan. Meskipun perkembangan bank di Indonesia telah meningkat, ada masih beberapa keluhan dalam kualitas dan kecepatan layanan yang disediakan oleh bank. Lalu koordinasi dengan pihak lain. Bank dan non-bank perlu baik mengkoordinasi untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan mencapai kebutuhan masyarakat. Lalu kesimpulan dari itu semua adalah perkembangan dan jenis bank adalah bahwa perkembangan bank telah membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, menyediakan berbagai layanan keuangan, dan memberikan pilihan yang luas bagi nasabah. Namun terdapat beberapa kekurangan dan kualitas layanan, koordinasinya dengan pihak lain, dan keamanan data yang perlu diperhatikan. Dalam konteks perbankan syariah, beberapa kelebihan yang meliputi bebas bunga, transparansi, dan keadilan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi suatu kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Lalu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Selanjutnya, kesehatan bank dibedakan menjadi beberapa jenis yang tergantung pada beberapa faktor atau kepemilikan, status, dan operasional serta tingkat permodalannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 1998 Pasal 5, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan bank BPR atau bank pengkreditan rakyat.
Lalu fungsi dari kesehatan bank adalah melakukan penilaian tingkat kesehatan. Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor KEMELS. Yang pertama, permodalan. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, rentabilitas. Yang kelima, likuiditas. Yang keenam, sensitivitas terhadap resiko pasar. Lalu manfaat dan resiko dari kesehatan dan jenis bank antara lain itu terletak pada beberapa aspek seperti stabilitas keuangan, solusi kredit, dan reputasi bank. Lalu kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya stabilitas keuangannya, yang kedua solusi kredit, yang ketiga reputasi bank. Lalu kekurangannya, yang pertama itu resiko kredit, yang kedua resiko pasar, dan yang ketiga resiko operasional. Lalu kesimpulannya dari materi itu semua, dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank, yaitu data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang-orang atau pihak lain. Selanjutnya, materi keempat, sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank yaitu sumber dana bank suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencapai atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi atau pengolahan bank. Jenis-jenis sumber dana bank yaitu pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, sumber yang berasal dari masyarakat luas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Lalu, sumber dana bank memiliki fungsi dan peran yang penting dalam operasional perbankan. Salah satunya yaitu menghimpun dana bank, menyalurkan dana bank, dan mempengaruhi stabilitas keuangan. Lalu manfaatnya yaitu sumber dana bank adalah bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dan lembaga keuangan lainnya, sehingga bank dapat menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit, pinjaman, dan investasi lainnya. Lalu kelebihan sumber dana bank antara lain yaitu mengurangi bunga, meningkatkan pendapatan bank, dan mengarahkan posisi dana yang diterima. Lalu kekurangan dari resiko kredit ialah yang pertama, sumber dana bank juga memiliki resiko yaitu ketika pihak meminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Yang kedua, kompetensi tinggi yang diperlukan. Manajemen sumber dana bank memerlukan kompetensi tinggi dan keahlian dalam mengelola sumber dana dengan baik dan sumber dana bank. Lalu kesimpulannya yaitu terkait sumber dana bank dari masyarakat luas dan lembaga keuangan lainnya seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliet, giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Lalu simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pinjaman nasabah dengan bank. Lalu materi yang kelima yaitu tugas Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Definisi dari Bank Indonesia dan OJK adalah lembaga negara independen di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Bank Indonesia memiliki tugas utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Fungsi dan peranan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah
Maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Lalu tujuan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu juga untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu manfaat dan resiko dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 1. Stabilitas nilai rupiah, dan yang kedua pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Lalu resikonya yaitu tergantung dari ekonomi dan ketidakseimbangan pengawasan. Nah, lalu kesimpulan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam menjaga stabilitas dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan stabil. Lalu yang keenam, pasar uang, pasar modal, dan falas atau valuta asing. Pengertian pasar uang menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan pencarian modal. Ciri-ciri pasar uang yaitu pertama, lokasi abstrak, yang kedua, tidak terorganisir, yang ketiga, instrumen jangka pendek, yang keempat, tujuan jangka pendek, yang kelima, low risk and return. Lalu fungsi dan manfaat pasar uang. Yang pertama, sebagai sumber perdanaan. Pasar uang merupakan sarana mempertemukan perdagangan modal dan pinjaman modal bagi yang mencari modal, uang, atau dana yang dimiliki investor dapat digunakan untuk menadai modal kerja atau ekspansi usaha. Jadi, pasar uang merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mencari modal. Hal ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia menjadi alternatif sumber pembiayaan. Yang kedua, sebagai sarana investasi. Pemilik modal dapat mentransfer uang yang dimilikinya ke pasar uang agar uang tersebut dapat beredar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Lalu kegiatan ini disebut dengan investasi. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Menurut Tictono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti utang, ekuitas, saham, maupun instrumen lainnya. Jenis-jenis pasar modal yaitu hingga saat ini pasar modal di Indonesia hanya memiliki satu, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, atau bisa dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, yang telah dimiliki oleh beberapa cabang terbesar di beberapa negara wilayah Indonesia, yaitu merupakan gabungan dari dua bursa yang sudah ada, yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga memiliki pasar modal sendiri, seperti Bursa Efek Malaysia, Bursa Efek Thailand, Bursa Efek Filipina, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh. Lalu fungsi dan manfaat pasar modal. Pasar modal adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat investor, juga sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Manfaat pasar modal yaitu pertama,
jumlah dana bisa berjumlah besar. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar, lalu dana yang dapat diterima setelah pasar perdana selesai dana tersebut dapat kamu terima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada perjanjian sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan atau perusahaan. Selanjutnya, pengertian valuta asing atau falas. Falas atau valuta asing sering diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh negara dan kekayaan itu tidak berada di negaranya sendiri tetapi di negara orang lain. Lalu jenis-jenis falas berdasarkan jenisnya terdapat dua jenis, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non fisik. Fungsi valuta asing terhadap perdagangan antar negara yaitu pertama sebagai alat tukar internasional, yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, dan yang ketiga sebagai sarana pengendalian nilai tukar. Kelebihan pasar uang, pasar modal, dan falas ialah pasar uang memiliki kelebihan sebagai sumber pendanaan, sarana investasi bagi masyarakat, menjaga stabilitas perekonomian, dan menjadi fasilitator instrumen pasar uang. Pasar uang adalah pilihan investasi jangka pendek yang tepat dan dapat dilakukan dengan membeli instrumen pasar uang atau membuka rekening baru. Namun pasar uang juga memiliki kekurangan, yaitu resiko kerugian yang cukup besar. Sedangkan pasar modal memiliki kelebihan sebagai alat investasi yang menawarkan keuntungan yang cukup besar. Pasar modal juga menawarkan berbagai instrumen investasi jangka panjang seperti saham dan obligasi. Namun, pasar modal juga memiliki resiko kerugian yang cukup besar. Selanjutnya, falas atau valuta asing memiliki kelebihan sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai kebutuhan bisnisnya. Namun, pasar falas juga memiliki resiko kerugian yang cukup besar. Lalu kesimpulan dari pasar uang, pasar modal, dan valuta asing atau falas itu memiliki peran penting dalam dunia keuangan dan ekonomi. Pasar uang memberikan likuiditas sehari-hari, pasar modal memfasilitasi investasi jangka panjang, dan pasar valuta asing atau falas memungkinkan pertukaran mata uang untuk keperluan internasional. Memahami peran dan fungsi masing-masing pasar itu penting dalam manajemen keuangan dan investasi. Lalu yang ketujuh, pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, pinjaman uang dengan mengendalikan suatu barang berharga sebagai jaminannya. Gadai terbagi dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Pegadaian memiliki fungsi dan peran yang penting dalam masyarakat, terutama dalam menyediakan akses keuangan. Beberapa fungsi dan peranan dari pegadaian antara lain yaitu fungsi gadai. Pegadaian menyediakan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Lalu peran dalam masyarakat yaitu pertama, mencegah praktik pegadaian gelap atau pinjaman tidak wajar lainnya. Yang kedua, memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama melalui produk gadai konvensional atau syariah. Manfaat pegadaian yaitu satu, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu, terutama di peru pegadaian. Lalu gadai memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan ini. Yaitu beberapa kelebihan dari pegadaian antara lain yaitu yang pertama, satu, memproses pengajuan relatif cepat dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan jaminan kepemilikan. Yang ketiga, tersedia di banyak lembaga keuangan. Namun terdapat juga beberapa kekurangan dan dalam menggunakan layanan gadai. Di antaranya itu, satu, bunga yang tinggi. Lembaga atau perusahaan gadai umumnya menetapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.
Yang kedua, resiko kehilangan barang jaminan. Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, terdapat resiko kehilangan barang jaminan yang telah digadaikan. Lalu kesimpulannya dari Pegadaian ini ialah Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan menggadaikan barang bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman, cepat, dan tanpa syarat ataupun mengenai penggunaan dananya. Lalu yang terakhir, pengertian koperasi simpan dan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal dan pinjaman modal kepada anggotanya dengan cara mudah, murah, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan yang dikelola secara mandiri dan demokratis oleh masing-masing anggota yang berpartisipasi secara sukarela dan terbuka. Jenis KSP atau koperasi simpan pinjam antara lain yaitu KSU, Koperasi Serba Usaha, KUD, Koperasi Unit Desa, KPS, Koperasi Pasar, dan terakhir KKD, Koperasi Kredit. Lalu fungsi koperasi simpan pinjam ialah yang pertama, membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota ada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Yang kedua, koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman. Koperasi simpan pinjam menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang memiliki kebutuhan. Lalu yang keempat, menimbulkan keinginan. Koperasi simpan pinjam menimbulkan keinginan untuk menabung uang dan para anggota. Lalu yang kelima, mempersiapkan uang. Koperasi simpan pinjam mempersiapkan uang yang disimpan bisa lebih aman, terjamin, dan produktif. Lalu peranan dari koperasi simpan pinjam ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam memiliki manfaat dan resiko yang perlu dipertimbangkan. Manfaat koperasi simpan pinjam adalah memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sulit memperoleh layanan perbankan, memajukan kesejahteraan anggotanya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Namun, koperasi simpan pinjam juga memiliki resiko, seperti resiko pinjaman, resiko likuiditas, dan resiko suku bunga pinjaman. Kelebihan dan kekurangan koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut. Kelebihan, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi simpan pinjam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan akses mudah dan terjangkau bagi anggota untuk memperoleh modal usaha dan pembiayaan. Yang kedua, memberikan pendapatan bagi para anggota dan kegiatan usaha. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan pendapatan bagi para anggotanya dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Yang ketiga, menerapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi simpan pinjam menerapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong sehingga dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Lalu kekurangan dari koperasi simpan pinjam yaitu pertama, tidak memiliki tenaga profesional. Koperasi simpan pinjam seringkali tidak memiliki tenaga profesional yang memadai untuk mengelola koperasi. Yang kedua, memiliki modal yang cukup besar. Koperasi simpan pinjam memiliki modal yang cukup terbatas sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pinjaman yang besar. Yang ketiga, resiko gagal bayar. Kegiatan simpan pinjam memiliki resiko gagal bayar yang cukup tinggi, terutama jika anggota tidak mampu membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. Kesimpulan dari koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam yang memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, terutama dalam bentuk simpanan dan pinjaman modal usaha. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi kekuatan positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal, terutama ketika dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan anggota serta regulasi yang berlaku. Namun, seperti organisasi lainnya, koperasi juga memiliki tantangan dan aspek yang harus dikelola dengan baik.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.